The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 4. Kelebat merah biru. Sore menjelang malam. Jalan-jalan di kota Davao yang semula ramai kini mulai lengang. Anna mengemudikan Honda Brio-nya melewati deretan toko yang mulai ditutup. John duduk di kursi penumpang, matanya lurus menatap keluar jendela. Di kursi belakang, beberapa kantong belanjaan berisi bahan makanan untuk kafe, berguncang pelan seiring gerakan mobil. Tiba-tiba, suara raungan mesin memekakan telinga, mengejutkan mereka. Dari arah berlawanan, sebuah mobil off-road melaju, dan berhenti memblokir jalan di depan mereka. Ban besar kendaraan itu berdecit tajam. Anna refleks menginjak rem hingga mobilnya berhenti mendadak. "Anna, mundur sekarang." Suara John terdengar tegas, namun tetap tenang. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, memperingatkan bahaya yang mendekat. Apa yang?" Anna ingin bertanya, tapi John memotongnya. "Tak ada waktu. Cepat mundur," desaknya. Anna segera mengganti persneling dan menekan gas, mobilnya bergerak mundur dengan cepat. Namun, sebelum mereka menjauh, muncul dua mobil lain yang menghadang di belakang mereka. John mengawasi dengan cermat, situasi mereka semakin memburuk. "Lompat ke kursi belakang," perintahnya cepat. "Biar aku mengemudi." Tanpa ragu, Anna segera berpindah ke kursi belakang, sementara John dengan sigap mengambil alih kemudi. Ia membanting setir dengan tajam, mencari celah untuk melarikan diri. Mobil mereka melaju kencang, menghindari salah satu kendaraan off-road yang mencoba memotong jalan mereka. Terdengar bunyi benturan keras saat John dengan sengaja menyerempetkan sisi mobil ke kendaraan penghadang, membuka ruang sempit untuk meloloskan diri. "Apa yang terjadi? Siapa mereka?" tanya Anna yang panik dari kursi belakang. "Aku belum tahu. Tapi jelas mereka tidak ingin kita pergi dengan mudah," jawab John singkat, matanya tetap fokus pada jalanan di depan. Ia mengarahkan mobil ke jalanan kota yang lebih ramai, berharap kerumunan bisa memperlambat pengejar mereka. Anna menggigit bibirnya, wajahnya pucat. "Aku takut John," gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. John meliriknya lewat kaca spion, suaranya sedikit melunak meskipun tetap tegas. "Percayalah, aku tak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Namun, para pengejar tak menyerah, mereka tetap membuntuti. Suara klakson berdenting, memaksa kendaraan lain menepi. Dengan cekatan John mengendalikan mobilnya, melintasi belokan tajam dan jalanan kecil, membuat mereka menjauhi dari para pengejar. Tapi itu tak berlangsung lama, mereka kembali terkejar. Di sebuah jalanan sempit di antara deretan gedung, John tiba-tiba mengerem mendadak menghentikan mobilnya. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ucapnya cepat. Ia membuka pintu dan meraih tangan Anna, menariknya turun dari mobil. "Kau bersembunyilah di situ." John menunjuk tumpukan barang bekas di sebuah gang kecil di antara dua bangunan. "Aku akan memancing mereka menjauh." "John," Anna ingin membantah, tapi John menatapnya tegas, membuat Anna akhirnya menurut. Ia segera berlari menjauh, tak memberi kesempatan Anna berbicara lebih banyak. Tak jauh dari persembunyian Anna, John berhenti dan berbalik. Langkah-langkah berat mendekat. 10 pria bertubuh tegap mengepungnya, wajah mereka penuh nafsu membunuh. John berdiri tegak, napasnya tenang. Salah satu pria mendekat, tongkat besi di tangannya terayun. "Kau seharusnya tak ikut campur orang asing." John tak menjawab. Ketika tongkat itu diayunkan, ia bergerak maju dan meluncur di bawahnya. Dengan gerakan gesit, ia menendang dada pria lain di depannya. Pria itu terpental menabrak tumpukan palet, tak mampu bangkit lagi. Yang lain segera menyerang, tapi John telah siap. Ia melawan mereka satu persatu, menggunakan keahlian bela diri campuran, dengan kekuatan dan kecepatan yang tak bisa diantisipasi lawannya. Dengan tangan kiri, ia menangkis pukulan seorang pria, sementara tangan kanan menghantam rahang lawan dengan keras. Ia merunduk menghindari ayunan pisau dari samping, kemudian menggunakan sapuan kaki kirinya menjatuhkan lawan. Pria dengan tongkat besi itu kembali menyerang. Tongkatnya melewati sisi kiri kepala John. Tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan lawan, lalu menariknya ke belakang.
Sementara lutut kirinya menghantam dada lawannya. Terdengar suara keras, pria itu terpental mundur, darah tersembur dari mulutnya. Seorang pria lain mencoba menyerang dari belakang, tetapi John menangkap gerakannya dengan sudut mata. Ia berputar cepat, menyikut perut pria itu dengan keras, membuatnya terjatuh sambil merintih. Dalam waktu singkat, semua penyerang bergelimpangan di tanah, sebagian mengerang kesakitan, sebagian lainnya pingsan. John mencengkeram leher pria bertongkat besi yang tergeletak setengah sadar. "Kenapa kalian mengejar kami? Apa yang kalian inginkan?" Pria itu terbatuk, darah tersembur dari mulutnya. Cengkeraman tangan John membuatnya sulit bernapas, memaksanya membuat pengakuan. "Gadis itu, kami diperintahkan menangkapnya." John menghempaskannya ke tanah. Semilir dingin menyelimuti wajahnya, sebuah perasaan tak nyaman mengganggu hatinya. Ia berlari kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Anna. Anna masih bersembunyi di balik tumpukan barang, matanya melebar saat melihat John mendekatinya. "Kita harus pergi," kata John sambil meraih tangan Anna, suaranya tetap tenang meski napasnya sedikit memburu. Anna mengangguk, mengikuti langkahnya kembali ke mobil mereka. Di dalam mobil, Anna duduk di kursi penumpang, pandangannya kosong. Tubuhnya sedikit gemetar, entah karena ketegangan atau sisa rasa takut yang masih melekat. John fokus mengemudi, tatapannya tak lepas dari jalanan, sesekali ia melirik Anna. Suasana di dalam mobil terasa berat, hanya terdengar suara raungan mesin mobil yang dipacu John. "Anna," suara John memecah keheningan. "Kau baik-baik saja?" Anna hanya mengangguk samar, jelas terlihat ia masih terguncang. Aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi," gumamnya, suaranya samar dan masih gemetar. John menghela napas panjang, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Apakah kau atau keluargamu memiliki musuh? Seseorang yang mungkin memiliki alasan melakukan ini?" Anna menggeleng, matanya memerah meski wajahnya masih pucat. John tetap tenang. "Aku tahu ini sulit, tapi kita akan melewatinya. Mereka bukan orang sembarangan dan mereka mengincarmu." Anna menoleh, menatap kosong keluar jendela. Napasnya cepat, nyaris seperti orang yang akan menangis. "Aku tidak tahu John, aku benar-benar tidak tahu." "Tenanglah," ujar John, suaranya lembut tapi tegas. "Kita akan mencari tahu. Tapi untuk itu, kau harus berpikir jernih." Anna menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Kenapa mereka ingin menangkapku? Apa yang mereka inginkan dariku?" John meliriknya sekilas, tetap fokus mengemudi. "Mungkin jawabannya ada pada keluargamu. Adakah sesuatu yang aneh belakangan ini? Sesuatu yang berbeda?" Anna menggeleng, wajahnya tampak kebingungan. John terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Anna, aku ingin kau mendengarkan baik-baik. Saat kita mengunjungi ibumu di rumah sakit, aku merasa ada sesuatu yang janggal." Anna menoleh, tatapannya penuh tanya. "Apa maksudmu?" John tetap fokus pada jalan. Ekspresinya serius saat ia berkata, "Ibumu tidak terlihat seperti orang sakit. Napasnya stabil, kulitnya sehat, dan wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda menderita." Anna mengerutkan kening, raut wajahnya berubah. "John, kau pikir ibuku berpura-pura sakit?" John meliriknya sekilas sebelum kembali memandang ke depan. "Aku tak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat. Tapi kalau dia benar berpura-pura, pasti ada alasan di baliknya. Alasan yang mungkin terkait dengan apa yang baru saja terjadi." Anna terdiam, pikirannya mulai berpacu. "Tidak, tak mungkin," gumamnya pelan, meski keraguan terdengar jelas dalam suaranya. John melanjutkan dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Kita tak bisa mengabaikan kemungkinan ini, Anna. Kau tahu ada sesuatu yang tak beres. Coba pikirkan, siapa yang mungkin tahu lebih banyak?" Wajah Anna memucat, matanya terpaku keluar jendela. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia menyebut sebuah nama. "Ramon." John mengerutkan alis. "Ramon? Siapa dia?" Anna menatapnya dengan ekspresi cemas. "Nama yang harus kujauhi," kata ibu. Keduanya saling menatap, suasana di antara mereka terasa semakin tegang. Bersamaan mereka mengucapkan satu kata, "Ibu." Tanpa ragu, John memutar setir, mengubah arah mobil.
Kita ke rumah sakit. Kalau mereka mengincarmu, ibumu mungkin dalam bahaya. Anna menggenggam erat tepian kursinya, napasnya memburu. John, kau yakin ini ide yang tepat? John menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita tak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada ibumu. Mobil mereka melaju cepat, membelah jalanan kota yang mulai diterangi lampu jalan. Setibanya di rumah sakit, mereka disambut pemandangan yang mengejutkan. Kelebat merah biru dari lampu-lampu mobil polisi menerangi seluruh area itu. Suara sirene menusuk telinga, sementara garis polisi membentang di sekitar gedung. Polisi, tenaga medis, dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat, menciptakan suasana penuh kepanikan. Dari salah satu jendela di lantai atas, asap tipis mengepul, menambah kesan kekacauan yang terjadi di sana. John menghentikan mobil di tepi jalan, cukup jauh dari kerumunan. Wajahnya tegang, matanya memindai situasi dengan cepat. Ini, lebih buruk dari yang kukira, gumamnya pelan. Anna duduk kaku, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Matanya terpaku pada keramaian. John, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa rumah sakit seperti ini? John menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menoleh pada Anna, suaranya rendah tapi tegas. Aku tak tahu, tapi aku harus masuk dan mencari ibumu. Anna menatapnya dengan ekspresi cemas bercampur takut. Kau tak boleh, John. Lihat semua polisi itu. Bagaimana kalau kau tertangkap? Bagaimana kalau mereka? John menggenggam tangan Anna dengan lembut, tatapannya penuh keyakinan. Anna, aku tahu ini menakutimu. Tapi percayalah, aku akan menemukan ibumu. Apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkannya sendirian. Anna menggigit bibir, air mata menggenang di sudut matanya. Apa yang harus kulakukan? Tunggu di sini, ujar John tegas. Tetap di dalam mobil. Jangan keluar, jangan menarik perhatian. Anna ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaknyamanan, tapi ia tahu John tak akan berubah pikiran. Hati-hati, John. John memberikan senyuman kecil, meski pikirannya penuh kekhawatiran. Ia keluar dari mobil, pandangannya menyisir keramaian mencari cara untuk masuk. Beberapa saat kemudian, matanya tertuju pada seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja turun dari mobil damkar. Dengan langkah tenang, John mendekati petugas itu. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendapatkan seragam pemadam tanpa menimbulkan keributan, lalu mengenakannya. Helm dan masker SCBA anti-asap menyamarkan wajahnya. Tanpa ragu, ia bergerak menuju bangunan rumah sakit, menyelinap di tengah kekacauan. Di dalam, suasana menyesakkan langsung menyergap. Koridor penuh polisi, sebagian berbicara serius melalui radio, yang lain berjaga dengan senjata di tangan. Aroma mesiu bercampur obat-obatan memenuhi udara. Petugas medis sibuk merawat korban di tandu, banyak yang terluka akibat tembakan. John melangkah hati-hati, memastikan gerakannya tak menarik perhatian. Matanya tajam, mencari jalur menuju ruangan tempat Grace sebelumnya dirawat. Ketika pintu terbuka, dadanya seketika terasa kosong. Ruangan itu kosong. Tempat tidur berantakan, tirai tertutup rapat. Tak ada tanda keberadaan siapapun. Kemana dia? Gumam John dengan nada rendah. Ia bergerak cepat, menyusuri lorong lain, membuka pintu-pintu yang ditemuinya. Namun, hasilnya nihil. Hanya keheningan yang menyelubungi. John melangkah ke sebuah aula besar di ujung lorong, ruangan yang dipenuhi pasien yang terluka. Pandangannya terhenti pada sesosok yang familiar. Seorang wanita duduk di sudut, wajahnya pucat dan dikelilingi pasien lain yang tampak ketakutan. Itu Grace. John menarik napas lega, tapi ia tahu ini bukan akhir bahaya. Dengan langkah tenang ia mendekat, suaranya nyaris tak terdengar. Bu, bisiknya sambil menunduk. Grace mendongak, matanya melebar saat mengenali John. Sebelum ia sempat bicara, John menyerahkan seragam perawat dari ruang persediaan. Pakailah ini. Kita harus pergi sekarang. Meski ragu, Grace menurut. Dengan hati-hati, John membimbingnya keluar, menyusuri lorong yang lebih sepi. Tanpa disadarinya,
sepasang mata selalu memperhatikan gerak-gerik Grace. Miguel. Ia segera tahu, petugas pemadam itu, pasti John. Diam-diam ia membayangi mereka dari kejauhan. 2 kali John dan Grace hampir bertemu polisi yang berjaga, tetapi seorang polisi lain selalu mengalihkan perhatian mereka, agar John bisa membawa Grace pergi. John segera mengenali sosok itu dan menyadari bahwa Miguel bermaksud membantu mereka, meskipun ia tidak tahu apa tujuannya. Akhirnya mereka berhasil keluar dan mencapai mobil. John segera membuka pintu dengan harapan menemukan Anna di dalamnya. Tapi mobilnya kosong. Ia terpaku beberapa saat, sebelum membanting pintu dengan kasar. Pandangannya menyapu sekitar tempat itu. Tidak mungkin. Dia tidak di sini? Grace bertanya panik. Rasa dingin menyusup ke tulang punggung John. Aku menyuruhnya menunggu di sini, gumamnya, dengan suara rendah penuh kemarahan tertahan. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Grace menjatuhkan diri berjongkok, mulai menangis, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi padanya? John segera berlutut, memegang bahu Grace dan bicara dengan tegas. Dengarkan aku, Bu. Aku tak tahu siapa mereka atau apa yang mereka inginkan. Tapi aku berjanji, aku akan membawanya kembali. Sekarang kita harus pergi dari sini. Meski hatinya memberontak, John memutuskan membawa Grace ke kafe. Setibanya di sana, suasana terasa lenggang, berbeda dari biasanya. Lampu-lampu tampak redup, seolah meresapi ketegangan yang menyelimuti hati mereka. John memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Grace duduk di salah satu meja, memegang cangkir kosong di tangannya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia berusaha menenangkan diri. John berdiri tak jauh darinya, pikirannya terus berpacu. Ia tahu waktunya tak banyak. Jika ingin menyelamatkan Anna, ia harus bertindak cepat. John duduk di hadapan Grace. Sorot matanya serius, suaranya rendah, namun tegas. Bu, saya perlu tahu apa yang terjadi. Kenapa mereka mengejarmu dan Anna? Grace menatapnya dengan mata yang masih sembab. Dia tampak ragu, suaranya bergetar saat akhirnya berkata, aku tak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari apa saja yang kau tahu, John berkata pelan, mencoba membuatnya lebih nyaman. Grace menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ini tentang almarhum suamiku, ayah Anna. Dia dulu seorang akuntan. Pekerjaannya biasa saja sampai dia bertemu Ramon. Kening John berkerut, teringat nama yang sebelumnya disebutkan Anna. Dia adalah tangan kanan bos besar organisasi bersenjata di selatan. Kelompok itu kuat, kejam, dan berpengaruh. Tapi semuanya berubah pada tahun 2001, saat bos mereka melarikan diri ke luar negeri setelah pemberontakan yang gagal. John tetap diam, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Grace. Sebelumnya, suamiku menjadi akuntan pribadi bos itu. Dia menyimpan semua rahasia keuangan, termasuk hasil aktivitas ilegal mereka. Jadi suamimu, satu-satunya yang tahu rahasia itu? Tanya John, potongan-potongan cerita mulai tersusun di kepalanya. Grace mengangguk, suaranya hampir berbisik. Setahun kemudian, kami menikah. Hidup kami damai, tanpa masalah. Hingga suatu hari dia memberitahuku semuanya dan memintaku merahasiakan semua ini, jika sesuatu terjadi padanya. Karena dia tak ingin uang itu digunakan untuk membiayai pemberontakan mereka. Tak lama setelah itu, dia meninggal dalam kecelakaan, tanpa tahu aku sedang mengandung Anna. Aku yakin itu bukan kecelakaan biasa, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Air matanya menetes di atas meja. John mengamati Grace, mencoba memahami rasa takut dan kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Dan sekarang mereka pikir kau juga tahu tentang rahasia itu. Grace menggigit bibir, ragu, sebelum mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Dulu, suamiku merahasiakan pernikahan kami serta keberadaan Anna. Tapi sekarang, entah bagaimana, mereka telah mengetahuinya. John menghela napas panjang. Sekarang ia paham dan sadar, Grace adalah kunci masalah ini. Itu sebabnya mereka mengejarmu dan Anna. Bahu Grace gemetar, air matanya kembali mengalir. Aku hanya ingin melindungi Anna. Aku tak peduli tentang uang itu, aku tak pernah menginginkannya. Tapi aku tak bisa melanggar pesan suamiku. John mengangguk,
mencoba menenangkan Grace. Setahun yang lalu, Anna membuka kafe dan tinggal di sini. Aku sering mengunjunginya. Suatu hari, Ramon melihatku saat aku pulang. Dia menemukan rumahku dan berkali-kali menemuiku. Aku menghindar dengan berpura-pura sakit. Dan hari ini dia mencariku di rumah sakit bersama anak buahnya. Mereka terlibat baku tembak dengan aparat keamanan. Aku berhasil bersembunyi hingga kau menolongku. Sekarang mereka menangkap Anna. Apa yang harus kulakukan? Grace menatap John dengan mata kebingungan, air matanya mengalir deras. John memegang bahunya dengan lembut, nada suaranya berubah lebih menenangkan. Bu, kau sudah melakukan yang terbaik, tapi di kafe ini tak aman lagi bagimu. Kita harus memindahkanmu ke tempat yang lebih aman. Grace mendongak, matanya penuh kekhawatiran. Kemana aku harus pergi? John berpikir sejenak. Hubungi Ray dan Leah. Minta mereka menjemputmu. Untuk sementara, kau akan lebih aman bersama mereka. Aku tak peduli tentang diriku John. Tapi Anna, aku tak ingin terjadi sesuatu padanya. Katanya khawatir. Kau harus Bu. Selama mereka belum menemukanmu, Anna akan baik-baik saja, jawab John tenang. Aku akan mengurus sisanya. Setelah beberapa saat hening, Grace mengangguk lalu meraih ponselnya. Ia menelepon Ray, menjelaskan situasinya secara singkat, dan meminta mereka menjemputnya secepat mungkin. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kafe. Ray dan Leah turun, wajah mereka tegang. Grace segera mengikuti Leah ke mobil. John berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan tatapan serius. Jaga dia baik-baik. Jangan beritahu siapapun keberadaannya. Ray menatap John, lalu mengangguk tegas. Kami akan menjaganya. Grace memandang John untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam mobil. Ada rasa syukur bercampur kekhawatiran di matanya. Terima kasih John. Tolong, selamatkan Anna. John hanya mengangguk, ekspresinya tak berubah. Dia mengawasi sampai mobil mereka menjauh, dan menutup pintu kafe.